sendiri inisialnya MNZ 19 tahun dan pelaku AAB 23 tahun. Adapun motifnya adalah karena si korban ini mengalami kerugian lah investasi online kripto. Pelaku ya, pelaku. Ya, pelaku. Dia bermain investasi di kripto, kerugian banyak sehingga dia banyak utang lah dengan itu, termasuk utang pinjol, bahkan ke korban pun sempat dia minjam uang tapi tidak dikembalikan. Nah, karena dia didesak oleh utang itu sehingga dia terpikir bahwa barang-barang untuk menguasai barang-barang si korban untuk menyelesaikan utangnya. Lalu pada hari Rabu itu pulang kuliah, karena memang antara korban dan pelaku udah berteman, dia datang ke kosannya si pelaku. Disitulah terjadi peristiwa ini. Si pelaku pamit pulang. Pada saat pamit, korban membukakan pintu. Disitulah si korban pertama ditendang. Tendang lalu ditusuk. Si korban sempat melakukan perlawanan, menggigit jari si pelaku. Namun oleh pelaku didorongkan ke mulutnya sehingga terpental ke belakang. Nah, cincin si pelaku itu tertinggal di dalam tenggorokan si korban yang cincinnya. Nah, setelah itu pelaku melakukan penusukan berulang. Lalu pelaku pergi. Besoknya pagi-pagi hari Kamis, pelaku membeli plastik hitam yang biasanya dipakai untuk kantong sampah di toko di sekitaran tol Kukusan dan Kapur Barus. Lalu si pelaku datang lagi ke kosan, merapikan, mengepel darah-darah yang ada di kosan itu. Si pelaku diikat tangannya, dilakban, kakinya dilakban, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam, lalu diikat lagi jadi seperti pocong. Nah, lalu disimpan di kolong tempat tidur. Nah, setelah itu baru pelaku pergi. Pelaku ini rencananya bahwa mayat ini akan dikuburkan, makanya dibungkus dengan kantong itu. Namun pelaku bingung bagaimana cara menguburkannya dan bagaimana mengeluarkan mayat dari dalam kosan. Nah, akhirnya pelaku pun seperti biasa berkeliaran di situ. Nah, lalu sementara keluarga orang tua korban sejak Rabu malam sudah tidak bisa menghubungi korban, lalu minta tolong kepada saudaranya yang ada di Jakarta untuk ngecek ke kos-kosan. Setelah dicek, minta bantuan penjaga kos untuk membuka pintu. Nah, ditemukanlah pintu kamar berantakan. Pak, apa benar pelaku ini belajar dari YouTube ya, Pak? Ya, pengakuan dari pelaku ini sempat beliau tuh belajar dari YouTube bagaimana cara membunuh yang cepat. Sehingga dia di YouTube mungkin jantunglah yang pertama di. Berarti dia sudah berbekal pisau ya, Pak? Ya, pelaku ini sudah menyiapkan pisau. Pada saat jemput korban, pisaunya disimpan di jok motornya. Nah, mereka sampai di kosan, si korban masuk, si pelaku balik lagi ke motor untuk ngambil pisau di kantong celana. Nah, untuk pelaku sendiri kita jerat dengan pasal 340 dan atau 338 dan atau 365 ayat 3. Pisaunya dibeli di mana, Pak, pengakuannya? Pisau sendiri sebenarnya sudah lama beliau miliki, tidak khusus untuk rencana ini. Hukumannya, Pak? Ancaman hukuman berapa? Ancaman hukumannya bisa hukuman mati atau paling ini 20 tahun. Berapa sebenarnya utangmu itu berapa totalnya? Utang saya cuma 15 juta, Pak. Total kerugian saya ada 80 juta di aset kripto saya, Pak. 15 juta pasti kepinjol. Kerugianmu 80 juta. Ya. Utangmu 15 juta. 15 juta ke pinjol dan ke teman-teman, Pak. Nah, termasuk kepada korban. Korban sudah selesai, Pak, utang. Berapa utangmu kepada korban sebelumnya? 200.000, Pak. 200.000. Sudah kamu bayar? Sudah, Pak. Sudah. Coba minta ke orang tua. Sudah, Bang. Nah, terus apa kata orang tua? Orang tua bantu, Bang. Cuman saya berusaha untuk menyelesaikan masalah sendiri, Bang. Karena mungkin udah sering lo minta ya? Bukan, Pak. Selama saya tidak enak, Pak. Oh, tidak enak. Tidak mau.
kepikiran ngebunuh gimana? Kenapa Altaf? Saya udah hopeless kak, saya udah nggak nemu jalan yang terang untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya mencoba untuk menyelesaikan masalah saya sendiri dengan berbagai cara, dari cara-cara yang benar sampai terakhir ini yang merugikan banyak orang. Ada penyesalan nggak sih? Ada yang mau diungkapin nggak ke keluarga korban? Saya Altaf Fasali Anika Basya, kakak tingkat dari almarhum Muhammad Noval Zidan, ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada ibu korban, bapak korban, keluarga korban, kerabat-kerabat korban, teman-teman, pihak-pihak yang dirugikan, dan semua orang yang sudah saya kecewakan. Saya akan menjalankan hukuman dan menerima konsekuensinya dengan kooperatif. Saya tidak ada masalah dengan korban, Mbak. Tidak ada masalah pribadi, tidak ada dendam. Karena saya udah putus asa juga. Itu rencana baru muncul pas saya nganterin pulang di hari Rabu sebelum kejadian. Belajar pembunuhan dari YouTube sudah dari lama kan? Saya dari nonton film, Kak. Nonton film apa? Tidak sengaja, Kak. Itu bisa bukan karena ada dendam atau apa gitu, Mas? Bukan, Mas. Nonton film apa lo? Narkos, Kak. Narkos. Oke. Tusuk 10 kali buat mastiin dia meninggal atau gimana? Saya nggak ngitung, Kak. Karena korban juga sempat melawan dan saya udah memberikan kesempatan untuk korban biar melawan saya, Kak. Biar hari itu selesai semua berdua. Maksudnya gimana? Memberi kesempatan? Itu nggak. Maksudnya gimana? Saya beri kesempatan untuk korban untuk bunuh saya juga, Pak.